Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkait perkembangan terbaru pengumuman hasil seleksi P3K di tahap yang pertama. Yang mana di sini ada salah satu artikel ya teman, yang mana Komisi 10 DPR RI ini meminta Kemendikbudristek untuk mengunci data guru honorer yang sudah dinyatakan lolos di tahap yang pertama, yaitu ada sekitar 94.000 ataupun 100.000 guru honorer yang sudah dinyatakan lolos ASN P3K di tahap yang pertama. Nah, kita langsung saja teman simak beritanya. Nah, ini dia teman, berita yang dikutip dari jpnn.com, yaitu data 100.000 guru honorer yang lulus P3K tahun 2021 tahap 1 harus dikunci. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah mengunci daftar nama 100.000 guru honorer yang dinyatakan lulus P3K 2021 menyusul penundaan pengumuman kelulusan. Anggota Komisi DPR Putra Nababan mengingatkan jangan sampai mereka yang sudah dipastikan lulus tersingkirkan begitu ada kebijakan baru mengenai afirmasi tambahan bagi peserta tes P3K Guru 2021. Saya meminta Mas Nadiem untuk mengunci data yang sudah lulus tahap 1 ini. Jangan sampai datanya kemasukan angin lantaran ada penambahan afirmasi, kata Putra Nababan saat rapat kerja bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim, Kamis 23 September 2021. Nah, jadi pihak Komisi 10 DPR RI ini meminta Mas Nadiem untuk mengunci data yang sudah dinyatakan lolos tersebut ya teman, yaitu sekitar 94 ataupun 100.000. Nah, jadi jangan sampai ada perubahan ya teman terkait penundaan pengumuman hasil seleksi P3K tahap yang pertama ini. Permintaan serupa disampaikan El Nino M. Hussein Mohi, politikus Gerindra itu, menyatakan nama-nama guru honorer yang sudah siap diangkat P3K 2021 itu jangan sampai tergeser karena adanya tambahan afirmasi. Sebab peningkatan afirmasi yang diinginkan Komisi 10 sejatinya untuk menyelamatkan guru-guru honorer yang tidak memenuhi passing grade meski sebelumnya sudah ditambahkan afirmasi. Jangan karena ditambahkan afirmasi kemudian nilainya bisa melampaui 100.000 guru honorer itu. Lantas 100.000 guru itu ada yang malah berubah menjadi tidak lulus, ucap mantan jurnalis di Gorontalo itu. Wakil Ketua Komisi 10 Dede Yusuf juga meminta hal serupa. Dia mengingatkan pemerintah untuk menyelamatkan seluruh guru honorer peserta tes P3K 2021 tahap 1. Dia mengatakan bagi yang sudah lulus lebih dulu namanya diamankan ataupun dikunci agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan guru honorer. Yang sudah lulus jangan diubah datanya, yang belum lulus itu yang dibantu dengan peningkatan afirmasi kompetensi teknis agar bisa lulus, ucap Dede Yusuf. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang masuk dalam 94.000 ataupun 100.000 guru honorer yang dinyatakan lulus P3K di tahap yang pertama, ini kemungkinan aman ya teman, karena data-data yang sudah dinyatakan lolos ini kemungkinan besar sudah diamankan ya teman, ataupun dikunci, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan penambahan afirmasi bagi guru honorer yang tidak lolos passing grade ini. Kemudian selanjutnya di sini juga ada artikel terbaru ya teman dari jpnn.com yang mana 179.771 formasi P3K guru tahap 1 kosong. Bagaimana Mas Nadiem? Sebanyak 179.771 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru tahap 1 kosong. Padahal formasi P3K 2021 yang disiapkan pemerintah mencapai 506.247 dari target 1 juta. Menurut Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim, kosongnya formasi tersebut karena tidak ada pelamarnya. Rata-rata formasi yang kosong berada di wilayah terpencil. Nah, jadi berdasarkan rapat kerja yang dilaksanakan Mendikbudristek dengan Komisi 10, yang mana Mas Nadiem ini juga mendengarkan aspirasi masyarakat teman dan sedang memperjuangkan kebijakan afirmasi tambahan, terutama untuk daerah-daerah yang kekurangan guru dan peserta di atas 50 tahun. Nah, jadi kita berdoa saja teman, semoga hasil keputusan dari Panselnas ini bisa diterima oleh seluruh guru honorer di Indonesia. Dari 506.247 formasi P3K Guru 2021 yang terisi pelamar hanya 328.200
Formasi kosong sebanyak 179.771, kata Nadiem dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI Jumat 23 September. Nadiem Makarim mengklaim jumlah pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 925.637 adalah terbesar dalam sejarah. Nah, jadi jumlah ini 925.637 ini dengan pelamar guru swasta dan juga lulusan PPG ya teman. Jadi gabungan antara guru honorer negeri, guru swasta dan juga lulusan PPG. Jadi hampir mencapai 1 juta ya teman jumlah pelamar yang melamar untuk P3K ini. Meskipun target 1 juta belum terpenuhi tahun ini, Nadiem puas karena separuhnya sudah terisi dan lagi-lagi diklaim yang terbanyak. Menteri Milenial jebolan Harvard University ini mengungkapkan formasi kosong pada tes P3K guru tahap 1 ada di wilayah Nias Utara, Halmahera Utara, Barito Selatan, Timur Tengah Selatan, Halmahera Tengah, Maluku Barat Daya, Halmahera Barat dan Selatan, Nias, Maluku Tengah, Pulang Pisau, Barito Timur, Lombok Barat, Kutai Barat, Halmahera Timur, Sangihe, dan Tanibar. Nah, jadi itu dia teman-teman daerah-daerah yang formasinya kosong. Mengenai formasi kosong ini, Nadiem mengungkapkan akan melakukan berbagai terobosan, salah satunya dengan optimalisasi formasi kepada peserta yang lulus passing grade tetapi tidak punya formasi. Namun jika pesertanya ingin tes kembali, diperbolehkan ikut tes lagi sampai tahap 3 dan akan dilihat mana passing grade yang paling tinggi. Saya ingin guru honorer merdeka memilih, cetusnya. Nadiem mengungkapkan pengolahan data hasil ujian seleksi P3K Guru 2021 tahap 1 masih berlangsung. Panselnas masih berembuk untuk memfinalisasi hasil ujian tersebut. Namun, sekitar 29% dari 328.476 formasi yang ada pelamarnya sudah terisi. Berarti sekitar 94.000 guru honorer sudah lulus. Angka ini akan berkembang plus minus 100.000 orang dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K, ucapnya. Mengenai kapan pengumumannya kelulusan tes P3K Guru 2021 tahap 1, Nadiem menyatakan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Nadiem menambahkan pihaknya selalu mendengarkan aspirasi masyarakat dan sedang memperjuangkan kebijakan afirmasi tambahan untuk daerah-daerah yang kekurangan guru dan peserta di atas 50 tahun. Kemudian selanjutnya, karena ada penundaan pengumuman seleksi P3K tahap yang pertama, maka ini juga akan mempengaruhi jadwal yang sudah ditetapkan ya teman. Kita lihat di sini. Nah, jadi ini dia teman, jadwal yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud, yang mana untuk pengumuman hasil seleksi tahap 1 ini kan dijadwalkan tanggal 24 September tahun 2021. Namun karena situasi di luar kendali, maka pengumuman ini ditunda ya teman, ditunda sampai beberapa hari ke depan. Dan menurut kode dari Bapak Abid Iwan kemarin, ini kemungkinan akan diumumkan hari Jumat ya teman, hari Jumat pekan depan. Nah, jadi jadwal semula pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2 ini kan dijadwalkan tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober 2021. Tapi karena ada penundaan pengumuman seleksi P3K tahap yang pertama, maka ini juga akan berubah ya teman. Ke bawah ini nantinya akan berubah. Dan kita berdoa saja teman, semoga perubahannya ini tidak terlalu lama ya teman, ataupun tidak terlalu jauh. Ya, kita doakan saja semoga masih dalam bulan Oktober, agar nantinya seleksi P3K tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 ini selesai di tahun 2021. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.